wa yajibu alaih an yadhkura ni'matuhuma liyashkurahuma 'alaiha. Maka wajib kita ya mengingat kenikmatan keduanya ya, kenikmatan yang wasilahnya itu dari orang tua, agar kita berterima kasih kepada kedua orang tua atas kenikmatan tersebut. Kita ingat-ingat dulu mak kita begini, bapak kita begini, biar kita terima kasih sama kedua orang tua kita. Biar kita enggak lupa sama jasa orang tua. Wa yamtathila amrahuma, dan kita juga wajib mentaati ya, mengikuti perintah kedua orang tua. Ingat, orang tua nyuruh kita beli cabai, beli cabai. Ya, masa sarjana suruh beli cabai? Masa kabul gampang gini suruh beli bawang? Malu sama si Markona. Betul. Iya kan? Kadang ada yang seperti itu. Disuruh beli bawang, disuruh beli cabai, disuruh ke warung, nggak mau. Jangan sampai seperti itu ya. Guru-guru kami, walaupun mereka sudah jadi orang gitu ya, ketika disuruh sama orang tuanya A, B, C, pasti mereka langsung mengatakan bala, ajal, na'am. Tidak mengatakan tidak. Iya. Walaupun mereka sudah menjadi pimpinan pondok pesantren. Kalau sudah disuruh oleh ibunya, mereka mengatakan iya. Illa idza kana bi maksiatin, kecuali kalau berupa maksiat. Ya, kalau maksiat diperintah oleh emak kita, bapak kita, jangan sampai kita taatin. Contoh, emaknya nyuruh, ya tadi tuh main layangan dah. Lu di rumahmu lu nggak punya duit, sono main layangan di lumayan. Tuh kalau emaknya nyuruh begitu, kira-kira ditaatin jangan? Jangan. Walaupun emaknya bilang durhaka sama gue lu, jadi maling kundang lu, gara-gara nggak taat sama orang tua, kira-kira durhaka nggak? Durhaka nggak? Kagak. Kenapa? Karena maksiat yang disuruh oleh orang tua. Justru kalau ente mengikuti perintah orang tua karena itu maksiat, ente dapat dosa. Dapat dosa. Ya. Jadi kalau berupa maksiat kita nggak wajib taat sama orang tua. Tapi kita menolaknya pun dengan halus. Yang penting kita jangan sampai mentaati perintah orang tua kalau itu maksiat. Apa saja yang berbentuk maksiat ya, berzina, minuman keras, kata maknya tuh gua sediain perempuan lu pakai dah. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kata kabul enak amat emak kayak begitu. Ya Allah, ya Rabbana, kalau ada jangan diikutin ya. Ingat kalau maksiat, ingat sekali lagi, kalau maksiat ya, jangan diikutin. Secara otomatis batal itu ya. Walaupun nggak ditaati nggak apa-apa, walaupun maknya bilang durhaka nggak apa-apa, karena bukan termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknatnya Allah kalau kita mengiyakan, kalau tidak mengiyakan perintah orang tua kalau itu berupa maksiat. Wa an yajlisa ma'ahuma khasyian ghaddan tarfahu an zallatiha, dan duduk bersama kedua orang tua itu khusyuk ya, dengan adab. Ghaddan tarfahu, memejamkan mata an zallatihima, dari kesalahan keduanya. Ketika duduk sama orang tua, kita anggap orang tua itu adalah orang yang sangat baik. Dengan adab, dengan khusyuk kita duduk di hadapan orang tua ya. Kita ini termasuk Habib adalah orang yang masih kurang adabnya kepada kedua orang tua ya. Kita terus belajar lagi untuk menghormati kedua orang. Wa alla yu'dhiyahuma walau biqauli uff, dan jangan menyakiti kedua orang tua walaupun dengan kata-kata uff. Siapa ini yang jangan kabul lagi? Aldi ya. Di beli cabai. Itu nggak boleh, haram. Haram. Seandainya misalnya Ali meninggal ketika mengatakan misalnya, maka meninggalnya dipastikan su'ul khatimah. Walaupun mengatakan saja nggak boleh. Wa alla yutila jidalahuma wa alla yamsi amamahuma illa fi khidmatiha, jangan memperpanjang jidal, berdebat dengan orang tua. Seandainya kita berdebat sama orang tua, cukup jangan dibuat panjang skenarionya begitu ya. Episodenya panjang gitu, nggak usah. Kita di hadapan orang tua ya sudah manut aja begitu ya. Walaupun orang tuanya jadul. Apa kata dia? Jelek. Lu yang bilang bukan gua ya. Ya.
jadul ya. Udah nggak usah berdebat sama orang tua ya. Wa alla yamsi amamahuma illa bi khidmatiha, jangan berjalan di depan kedua orang tua ya. Jadi kalau kita jalan, orang tua di depan, kita di belakang. Jangan sampai kita di depan, orang tua di belakang. Kecuali dalam khidmah kepada kedua orang tua. Ya, kita misalnya menggendong orang tua ya. Misalnya kita menggendong orang tua ya. Pernah nggak digendong? Lu yang digendong, bukan kita gendong orang tua, ya kan? Nanti kalau orang tua misalnya udah tua, ya kan, udah pikun, udah nggak sanggup berjalan, gendong. Sayangin orang tua. Jadi kalau kita ngegendong orang tua kan otomatis orang tua di belakang atau di depan? Di belakang. Kalau kita di depan berarti kalau orang tua di depan berarti kita yang digendong. Ini gendong menggendong jadinya ya. Jadi di belakang kita gendong ya. Kita suapin orang tua ya. Kita pijitin orang tua. Apakah itu sudah bisa membalas jasa-jasa orang tua? Sudah belum? Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pernah ketika tawaf beliau melihat ada orang yang menggendong kedua orang tuanya ketika tawaf. Setelah tawaf, ini ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, itu siapa? Yang kamu gendong ketika tawaf tadi itu siapa? Kata orang itu ibu saya, wahai imam. Saya gendong, yang saya gendong itu ibu saya. Bukan hanya ketika tawaf, tapi dari rumah saya gendong ke sini, wahai imam. Bukan hanya itu, wahai imam, saya yang setiap hari ya mengasuh kedua orang tua saya, ibu saya itu. Kalau mau makan saya suapin, kalau mau mandi saya mandiin, kalau buang hajat saya cebokin. Saking baktinya kepada ibu. Susah nyari orang yang begini, nyari anak yang begini. Tapi inilah anak soleh ya, yang membahagiakan kedua orang tua. Bukan anak yang banyak harta, bukan anak yang jabatannya tinggi, tapi anak yang soleh dan juga soleh. Si orang tadi berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wahai imam, apa yang saya lakukan ini apakah sudah membalas jasa-jasa ibu saya? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Tidak bakal bisa, wahai fulan. Walaupun yang kamu lakukan ini ditakar dengan satu kali erangan ibumu ketika melahirkan kamu, nggak bakal bisa membalas jasa-jasa ibumu. Dan makanya jangan sampai kita durhaka sama ibu khususnya. Jangan sampai durhaka sama bapak ya. Ini pulang ya, kita amalin. Kita amal yang selama ini mungkin kita masih membentak kedua orang tua kita. Tahu apa sih, Mbak? Bapak kan begini, saya kan S1, Bapak mah begini. Bapaknya diomelin. Bapak jelek juga. Masya Allah ya. Yang begitu, kalau hati langsung masuk neraka. Betul. Alqamah, kan pernah dengar Alqamah ya? Sering diceritakan oleh muballigh, oleh duat, oleh habaib, oleh asatid. Itu Alqamah, orang yang katsirus syam, katsirus shalah, katsirus sadaqah, sering sedekah, sering sholat, sering puasa. Tapi lihat di akhir hayatnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Nabi talqin itu Alqamah nggak bisa Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Untung aja, masih Allah takdirkan meninggalnya husnul. Datang Nabi, ada orang ngomong ini Alqamah, mungkin Rasulullah durhaka sama mamanya, panggil ibunya. Ketika dipanggil, ibu maafin Alqamah. Kata ibunya, enggak ya Rasulullah, saya tidak memaafkan Alqamah. Kalau gitu, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan, dan Alqamah taruh di atas kayu, kita bakar Alqamah. Wahai ibu, dua ya, pilihan. Kamu mau maafkan, saya tidak bakar, ataukah kamu tidak maafkan, saya bakar Alqamah. Akhirnya namanya seorang ibu ya, walaupun jahat itu anaknya, sakit hatinya ibu dan bapak, tapi yang namanya orang tua pasti memaafkan
Akhirnya kata ibunya, saya ridho wahai Rasulullah, saya maafkan itu Alqamah. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan Alqamah pun matinya husnul khatimah. Kenapa? Ketika ditelusuri, rupanya Alqamah itu lebih sayang kepada istrinya. Ingat ini, lebih cinta kepada istrinya sehingga ibunya sakit hati. Beli bakso buat bininya doang, emaknya kagak dibeliin. Lu apa tahu lu? Yang udah pada kawin nih. Beli martabak, bapaknya kagak dikasih, nawarin kagak, padahal makan di depannya. Kan anak durhaka itu. Coba bagaimana perasaan bapaknya, ibunya, dia beli cuma buat bininya doang. Itu gara-gara itu Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya hati-hati, orang tua segalanya. Kita mau jihad pun, kita mau apapun, izin sama orang tua. Mau nikah, apalagi izin sama orang tua. Izin sama orang tua. Kalau ibunya nggak ridho, bapaknya nggak ridho, coba cari ribuan cara agar orang tua ridho. Orang tua mantep kepada pilihan kita. Lu mau kawin, Bul? Ya. Jadi jangan sampai kita nikah, orang tua nggak ridho, orang tua nggak mendukung. Kita doakan yang masih perjaka ini ya, cepat dapat jodoh ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi ingat, cari ridhonya orang, ridallah biridal, wasuhtullah bisuhtil. Kalau orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Tapi kalau orang tua murka, maka Allah pun murka. Jadi kalau ada anak ketika mati itu, ketika mati orang tuanya ridho, itu dia itu nanti tempatnya pasti di surga. Tapi sebaliknya, walaupun jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi ketika kalau mati itu orang tuanya nggak ridho, maka dipastikan tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka.